Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Kediri dalam hal ini akan membawakan implementasi kebijakan izin pentas untuk pelaku seni di Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini akan dibawakan oleh narasumber Mbak Erlina. Monggo Mbak. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi saya akan membahas sedikit tentang izin pentas nih Bu. Saya singgung sedikit ya. Jadi izin pentas ini merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Nganjuk, melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata untuk memberikan izin pentas kepada pelaku seni. Nah, izin pentas ini nanti pentingnya apa sih? Kita bahas di sini aja nanti Bu. Silahkan. Apakah izin pentas ini merupakan implementasi dari kebijakan apa Mbak? Oh iya Bu, izin pentas ini merupakan implementasi dari salah satu misi Bupati Nganjuk. Nah, misi Bupati Nganjuk ini salah satunya yakni ingin memajukan kebudayaan dan kesenian yang ada di Kabupaten Nganjuk, khususnya kesenian tradisi dan kesenian lokal yang harus terus dikembangkan agar tidak punah. Nah, selain misi Bupati Nganjuk, ada juga nih, izin pentas itu merupakan salah satu yang mempedomani dari Perbup nomor 6 tahun 2022 tentang SOTK baru, di mana izin pentas ini merupakan salah satu program kerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Porabudpar atau Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Mengapa ya Mbak diperlukan izin pentas ini? Oh, izin pentas ini penting Bu. Kenapa ada izin pentas? Karena ini kaitannya dengan beberapa faktor. Nah, salah satunya itu ada faktor keamanan. Kenapa harus ada izin pentas? Karena izin pentas ini nantinya akan berkesinambungan dengan tugas dari pihak keamanan, seperti tentara dan polisi. Nah, dengan adanya fasilitas keamanan, tentu saja pentas bisa lebih kondusif. Selain aspek keamanan, ada juga nih izin pentas itu juga ada aspek kelembagaannya Bu. Nah, jadi kenapa harus ada izin pentas ini? Karena di unit-unit yang kecil seperti kelurahan, RT, RW, atau kecamatan, tentunya mereka pasti ingin mendapatkan laporan mengenai apa saja sih yang dilakukan penduduknya di situ. Nah, makanya kita terbitkan izin pentas sehingga apa yang dilaksanakan oleh pemerintah dan juga pelaku seni ini bisa terus berkesinambungan gitu Bu. Oke. Terus proses mengurus izin ini gimana Mbak? Gampang sekali Bu, ini sangat simpel ya. Untuk para pendengar dan pemirsa nih, saya bagikan sedikit ya. Jadi mengurus izin pentas itu gampang banget. Pertama, datang aja ke kantor Dinas Porabudpar atau ya kita bisa sebut Dinas Pariwisata lah. Ke situ cuma membawa KTP sama nanti mengisi belangko aja Bu di situ. Gampang sekali. Oh iya, gampang sekali. Karena sudah disediakan belangkonya dan itu cuma 1 lembar kok Bu, nggak lama. Oh iya. Nah, setelah itu nanti bisa diserahkan untuk mengurus perizinan pentas ke pihak desa, kecamatan, atau pihak keamanan seperti kepolisian. Biasanya sih di polsek. Oh gitu. Iya. Gabungan biasanya. Iya, gabungan. Ada yang melibatkan babin desa juga kan biasanya. Iya. Terus selama ini kendala-kendalanya apa Mbak? Kendala-kendalanya itu biasanya itu ini Bu, orang-orang mengurus izin pentas itu yang pertama waktunya kemepetan dengan tanggal pentasnya. Gitu. Jadi mereka itu kurang bisa mempersiapkan perizinan ke pihak-pihak lain. Jadi misal ya, pentasnya besok atau 2 hari lagi, itu baru ngurus izin pentas di Dinas Pariwisata ini. Kan untuk menghubungkan ke pihak-pihak lain kan butuh waktu Bu. Nah, makanya itu kadang itu terkendalanya di situ. Pertama waktu. Nah, kedua informasi. Untuk izin pentas ini biasanya yang datang ke kantor itu orangnya itu aja. Iya, untuk pelaku seni yang lain itu nebeng gitu loh Bu istilahnya. Oh gitu. Iya, jadi ada beberapa orang yang biasa ke kantor kita untuk mengurus. Itu bukan untuk dia sendiri, untuk temennya. Oh gitu. Apa takut kali ya? Entahlah Bu, padahal nggih gampang sih sebenarnya, cuma nggak tahu deh. Apakah izin pentas ini bisa secara online Mbak? Untuk saat ini izin pentas ini belum bisa dilaksanakan secara online Bu, tapi kita masih berada pada tahap untuk bisa menjadikannya online. Nah, tapi saat ini izin pentas nggak hanya bisa diurus di Dinas Pariwisata. Biasanya orang kan ngurus izin pentas langsung datang ke Dinas Pariwisata. Nah, sekarang ada opsi lain Bu,
orang bisa ngurus pentas ini di mal pelayanan publik yang ada di Kelurahan Wurungoto. Oh gitu. Ya, di situ Dinas Porabutpar juga buka booth di situ. Nah, orang-orang atau pelaku seni yang ingin mendapatkan izin pentas bisa mengurus di situ. Terus respon pengguna layanan terkait izin pentas gimana, Mbak? Oh iya, untuk respon pengguna layanan ini yang pertama kita bisa mendapatkan informasi tentang respon mereka dari mulut ke mulut ya yang pertama. Nah, untuk yang dari mulut ke mulut ini kebanyakan dari mereka positif sih Bu responnya. Entahlah ya, mungkin karena ada faktor mereka yang biasa mengunjungi kantor kita atau gimana, rata-rata positif. Tapi di sisi lain kita kan sekarang udah ada ini Bu, Sukma. Sukma itu kan untuk menjaring aspirasi masyarakat Bu yang berbasis online. Nah, Sukma ini sudah terintegrasi dengan Dinas Porabutpar. Ternyata ada beberapa masyarakat yang memberikan keluhan di situ, menyampaikan keluhannya melalui aplikasi Sukma ini. Loh, kok pelayanannya lelet? Ada yang kayak gitu. Atau ada juga yang gini Bu, waktu mereka datang, petugasnya nggak ada. Maksudnya nggak langsung dilayani gitu Bu. Nah, mereka ini menyampaikan aduan di situ. Tapi ya nggak apa-apa, itu jadi bahan evaluasi dari kita tim Dinas Porabutpar untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi di perizinan atau advis ini. Nah, terus antara izin keramaian sama izin pentas seni ini beda ya? Oh beda Bu, jadi kalau izin keramaian itu biasanya yang di kecamatan-kecamatan atau atau desa Yeah. itu. Ya, kalau izin keramaian itu beda sama izin pentas, itu pertamanya aspeknya ketokohannya itu beda Bu. Kalau yang izin keramaian itu ya pokoknya event yang mendatangkan kerumunan. Nah, kalau yang izin pentas ini lebih ke senimannya. Oke. Iya. Terus, Jadi kadang-kadang kan ada rusuh gitu ya kalau Ya. pentas seni kayak gitu-gitu gimana? nah itu tadi, karena izin pentas ini sudah terintegrasi dan seharusnya sudah terintegrasi dengan kepolisian, pihak keamanan, tentara, Babin. Nah, seharusnya kayak seperti ini sudah bisa diminimalisir dan terkadang ada beberapa oknum yang tidak memberikan surat izin ini dan tidak menyampaikan ke pihak keamanan. Kadang ada Bu yang kayak gitu, kayak misalnya pertunjukan kecil, orkes kecil, wes gak usah disampaikno ndek ngene polsek. Nah, kadang kan ada yang kayak gitu. Nah, itu kadang yang jadi masalah Bu. Ada sanksinya kira-kira Mbak? Nah, untuk sanksi ke senimannya atau ke Ya mungkin keduanya mungkin ya yang kalau penyelenggara atau sama seniman yang penyelenggara event itu apa gimana gitu? ya biasanya itu ini Bu, ada sanksinya sih, tapi lebih ke ini pihak Dinas Pariwisata dan juga pelaku seni dan pihak keamanan melakukan konsolidasi ini. Oh gitu. Iya. Kayak ngasih teguran kayak apa Iya, gitu. teguran gitu. Jadi untuk pihak penyelenggara dari pihak Event. senimannya ya, pihak senimannya itu nanti untuk selanjutnya jangan sampai terjadi kayak gini lagi. Oh gitu. Nggih. Iya, dikasih teguran. Masalahnya kan ini ya sejak corona sudah agak reda ini kan event-event mulai lagi kan ya Iya, gitu. betul. Seperti itu. Kira-kira perharinya yang izin berapa Mbak? Lumayan Bu, kalau sehari itu yang paling sedikit ya berapa ya? 5 deh paling sedikit per Oh, harinya. gitu. Ya kalau yang banyak itu pernah sampai 20 sehari. Berarti itu sekabupaten Nganjuk ya? Iya, sekabupaten Nganjuk, dan itu dari unit terkecil, mulai dari orkes-orkes yang biasanya ada di nikahan itu kan juga pakai izin pentas Bu. Oh, gitu. Sampai ke orkes yang besar kayak di acara akbar gitu. Oh gitu. Iya. Berarti nikah kecil-kecil itu juga harus ada izin pentas? Iya Bu, soalnya itu kan nyangkut seniman. Penyanyinya cuma satu? Iya. Oh gitu. Iya. Baru tahu. Iya Bu. Soalnya pelaku seni itu kan sudah terdaftar di induk seniman, jadi apa yang mereka kerjakan juga ada izinnya gitu. Oh gitu. Iya. Berarti kayak MUA gitu ya, kayak MUA gitu ya? Iya betul. MUA itu juga, itu masuknya ekonomi kreatif Bu. Tapi Oh iya, ekonomi kreatif. Iya ya. betul. Iya. Apa namanya? Misalnya apa ya? Program ini apakah bisa mendongkrak Nganjuk bangkit seperti itu, Mbak? Oh tentu saja bisa Bu. Gitu. Kenapa? Karena izin pentas ini kelihatannya kok ribet ya, tapi di sisi lain ternyata justru mudahkan Bu. Memudahkannya gimana? Pertama, pelaku seni dan juga orang yang istilahnya apa ya, bahasa Jawanya nanggap Bu. Oh iya. Orang yang nanggap itu mendapatkan jaminan keamanan. Ya.
biar tenang, Iya. jadi nggak ada kerusuhan. Betul. Maksudnya mungkin diminimalisir gitu kerusuhannya ya Mbak ya. Iya betul seperti itu. Iya, soalnya sekarang ya anak-anak muda itu kan kalau ada keramaian suka hura-hura kayak gitu. Iya gitu. betul. Biasanya anak muda ada yang kayak mosing-mosing, itu bahaya kan Bu. Iya. Harus ada pihak keamanannya. Dan biar bisa mendatangkan pihak keamanan tuh gimana? Ya pakai izin pentas. Ya. Demikian acara kita tentang implementasi izin pentas seni di Kabupaten Nganjuk. Semoga bermanfaat bagi masyarakat kita semua dan yang akan hajatan maupun akan menyelenggarakan event-event tentang pentas bisa dilaksanakan dengan aman. Kami Endang Puji Lestari Dan Herlina Novi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.